Ya, baik ya, kita lanjut acara ya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan ya. Sambutan yang pertama atas nama anggota panitia yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Rafli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ada ilallah Al-Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Attas, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Marjukin Nur, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Zailani bin Haji Husain, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad bin Haji Dali, yang sama-sama kita hormati Ustadz Ishaq, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai paman kami semua, paman Ayah Haji Sa'ali, paman Sa'aman, paman Amsir, dan paman-paman semuanya, dan Cing yang kita cintai juga, Cing Am, dan para tamu undangan yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan banyak bermacam-macam kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini, yaitu dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku ketua panitia dan mewakili teman-teman panitia yang lainnya ingin mengucapkan yang pertama, yaitu mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Haji Ja'ani bin Lebih yang mana sudah memberikan support untuk acara pada malam hari ini sehingga acara malam hari ini bisa terlaksana. Yang kedua, saya banyak terima kasih kepada para donatur yang telah membantu untuk acara pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kami selaku panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyambutan tamu atau maupun jamuan yang tidak berkenan, kami selaku panitia minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, saya meminta doa kepada tamu undangan dan para habib dan para ustadz, yang mana doa ini yang pertama keluarga Haji Ja'ani yang sudah berpulang ke rahmatullah, semoga dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Dan yang kedua, semoga keluarga kaum Haji Ja'ani selalu diberikan kesehatan ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Kami sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam malam hari ini acara yang kurang berkenan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua
atas nama keluarga besar Haji Jani, insyaallah akan disampaikan oleh paman kita Haji Salih. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pada malam ini alhamdulillah kita berkumpul dengan adanya Maulid Agung ini. Maulid nggak kecil ya, Maulid Agung, kecuali tempatnya barangkali opini. Yang saya hormati Bapak Habib Jafar bin Bagir Alatas, Bapak Kiai Haji Marzuki, Bapak Haji Jalani, dan yang lainnya saya sebutkan. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak hadirin apabila sesuatu hal ada yang kurang berkenan di dalam hati bapak-bapak. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua yang hadir di sini. Pada malam hari ini kita sangat berbahagia, yang tidak disangka-sangka kedatangan ulama besar ini yang sangat luar biasa. Kalau saya ibaratkan bagaikan terang bulan tanggal 15 yang enak begitu terang. Kita tidak perlu bergurau pada, mudah-mudahan kedatangan Habib ini dan sekalian kita dapat keberkahan. Insya Allah di tahun depan kita bisa melanjutkan lebih banyak lagi daripada ini. Saya mau nanti kita minta doa kepada Habib ini supaya semua keluarga kita selamat, baik yang dari keluarga Haji Jani maupun yang keluarga lainnya. Hanya itu saja ya yang saya bisa sampaikan sebagai sambutan kata dari ketua panitia saya sebagai pamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan telah disampaikan atas nama keluarga besar dari kaum Haji Jani. Untuk selanjutnya yaitu tausiah atau mujahasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al Habib Jafar bin Muhammad Bagir Alatas. Fala yahadul mashkur. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم حمدا لرب خصنا بمحمد فأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نفوز في الدنيا ويوم الآخر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله من جاءنا بالبشرى والنذائر اللهم أدم صلواتك وأزكى تسليماتك على عبدك المصطفى وإمامك المجتبى أهل حضرتك العلية إمام البرايا خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه خيار السرايا خير السرية وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا العلا ويا ذا العطاء السنية. أما بعد. Hadirin hadirat, wabil khusus keluarga besar Bapak Salih dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatidz dan seluruh yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang anak-anak, bahkan yang kita hadirkan di dalam hati kita, dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan curahan hujan yang terbesar dari rahmatnya yang Allah guyur pada saat ini dengan air hujan yang zahir. Allah guyur juga ke dalam batin kita dengan hujan rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau orang Cina,
orang Cina 25 Desember hari Natal mereka, kalau di hujan guyur hujan, wah girang. Orang Islam baru kena hujan aja ngerengket. Tadi saya udah mau batalin di sini. Banjirnya di mana-mana gak kira-kira. Lewat sini banjir, lewat sini banjir. Tapi mudah-mudahan berkat niat kita semuanya, niat para panitia yang begitu keras, Masya Allah. Alhamdulillah kita sampai juga di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menandakan bahwa umat Nabi besar Muhammad nggak ngultusin waktu maulidnya, nggak fokusin waktu maulidnya di dalam satu hari saja, nggak 12 Rabiul aja, nggak bulan Rabiul aja, nggak bulan Rabiul Awal aja, bahkan ini bisa nembus dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, masih terus masuk lagi nanti Isra Mi'raj Rajaban sampai dekat-dekat Ramadan. Alhamdulillah. Dan ini seharusnya yang kita lakukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang kita mau berikan dengan kemampuan kita, ibadah kita, amaliyah kita, ilmu kita? Nggak ada sedikit yang kita mau banggain di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mungkin dengan kita membuat event-event maulid, peringatan-peringatan maulid, pembacaan-pembacaan maulid yang mungkin insya Allah nggak hanya sekedar event doang, tapi kita lakukan setiap malam Jumat, bisa kita malam Selasa di Al-Munawwar, di Majlis Rasulullah, mau yang di Nur Mustafa, mau yang di mana-mana tempat yang ada wadah pembacaan maulid, kita hadirin. Kenapa? Ini udah akhir zaman. Yang tadi saya katakan, kalau kita ngandelin diri kita masing-masing terbatas. Sedikit yang bisa kita lakukan untuk amaliyah kita, apalagi ibadah kita. Tambah lagi kurangnya pengertian kita, pendalaman kita di dalam keilmuan kita di dalam sisi ibadah. Ini yang kalau hitung-hitungan rapot merah semua kita. Sholat kita merah, puasa kita merah, zakat kita merah, amaliyah kita setiap hari pun merah. Gak bisa kita mau banggain, khusyuknya kagak ada dalam sholat, dikirnya ya kadang-kadang, baca Qurannya hampir kagak ada. Jadi wadah-wadah inilah yang dibuat oleh para ulama-ulama kita, para habaib, para kiai. Untuk apa? Mengkanter kemalasan orang-orang akhir zaman. Dulu nih orang-orang tua masih apaan kalau maulidnya? Barzanji ya, Imam Ja'far al-Barzanji. Turun lagi Syaraful Anam, turun lagi Maulid Al-Azab, turun lagi Maulid At-Tiba, turun lagi Maulid Sintud Duror, turun lagi nih masa kita dia ulame, sampai jatuh sekarang ini guru kita juga Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh, guru mulia kita, bikin karangan maulid 2 fasal di awal, 2 fasal di akhir, 4 pasal doang. Kenapa? Melihat keadaan zaman udah semakin di akhir-akhir, menurun semangatnya orang di dalam sisi ibadah, di dalam sisi segalanya. Mau menuntut ilmu udah menurun. Dan kaedahnya di dalam usul fikih, idza kallatil himam saral ikhtisaru fihi multazam. Kalau sudah merosot semangat manusia, maka yang ringkes itu jadi wajib. Ini udah jam 9:30 nih, jam 10 mesti udah ringkes nih. Tapi gara-gara hujan kita terusin deh. Ini alhamdulillah, wadah seperti ini yang mengumpulkan kita di dalam berzikir, nilainya besar, amaliyahnya kecil. Kenapa? Setiap zikir yang kita ucapkan, setiap sholawat yang kita ungkapkan, itu dikalikan dengan jumlah yang hadir oleh malaikat Allah. Kalau kita sekali baca la ilaha illallah,
diiringi dengan jumlah yang 500 orang, berarti sekali kita mengucap satu kali la ilaha illallah pahalanya udah 500 kali. Ini kemudahan yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-dal alal khair kafa'ilih. Orang yang nunjukin kebaikan dia seperti yang ngerjainnya. Kita baca la ilaha illallah, teman kita baca la ilaha illallah, sambut-sambutan la ilaha illallah satu dengan yang lainnya sampai jumlah yang hadir dapat pahalanya semuanya dihitung malaikat satu kali la ilaha illallah dengan jumlah yang hadir. Alhamdulillah. Ringan. Coba kita suruh baca la ilaha illallah sendirian 500 kali. Budek gak bakal dikerjain. Belum tentu. Seminggu juga belum tentu, sebulan juga belum tentu, tahunan juga belum tentu. Sekali jalsah, sekali duduk kita dapat pahala 500 kali la ilaha illallah. Bukan sekali yang kita ucapin. Mungkin tadi baca tahlil enggak ya? Baca tahlil. Tahlil minimal 20 kali. Minimal 20 kali la ilaha illallah. Kali yang hadir 100 200 orang udah berapa? Udah 4.000, udah 5.000. Sekali duduk kita pahalanya tuh baca la ilaha illallah. Belum salawatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali kita salawat dibalas 10 dijumlahin dengan orang yang hadir. Luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa untuk orang-orang di akhir zaman kayak kita ini. Karena apa? Godaannya juga berat. Problemnya, masanya juga, fitnahnya juga luar biasa. Rasulullah sudah isyaratkan kepada kita, satati ala ummati fitan wa ma ba'daha asyad wa ma ba'daha asyad. Akan datang fitnah-fitnah di umatku yang selanjutnya, yang berikutnya lebih dahsyat, lebih dahsyat. Orang dulu nggak kenal namanya HP, nggak kenal internet, nggak kenal Facebook, nggak kenal Instagram, nggak kenal Twitter, nggak kenal macam-macam, nggak kenal. TV aja belangnya putih doang, hitam. Itu udah luar biasa. Orang paling kaya di Kemang tuh kalau udah punya TV dulu. Itu bisa rombongan datang ke rumahnya nonton, buat nonton TV doang, padahal TV-nya hitam putih. Itu fitnah di zaman mereka. Zaman kita, Allahu Akbar, udah semuanya ada, segalanya dibuka. Ini yang luar biasa. Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyan annahul haq. Dulu kita kok dengar cerita wali fulan bisa bicara dengan muridnya jarak jauh. Wow, mungkin katanya. Gak ada begitu. Dongeng itu. Gak mungkin terjadi seperti itu. Allah buktiin. Kita mau keluar negeri lagi, ngomong pakai bukan lagi miss call, bukan lagi pakai V-call lagi, kita bisa ngeliat mukanya. Langsung lagi. Mau streaming langsung lagi bisa. Ini sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Untuk apa? Hatta yatabayyan annahul haq. Sampai nyata jelas apa yang datang dari kami adalah kebenaran. Ini juga kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Orang nanti nggak bisa keluar dari rumahnya, kata Rasulullah. Bahkan untuk keluar dari gangnya dijegat. Sekarang aja nggak begitu. Udah mulai. Dengan apa? Timbulnya pandemi, orang mau keluar rumah ketakutan, kampungnya dijegal-jegal sana-sana. Ini sunnah, semuanya sunnah sudah digambarin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian-kejadian di depan jangan kira akan lebih ringan, makin dahsyat, makin dahsyat. Kalau kita nggak punya kanter-kanter seperti ini, bahayanya gimana? Coba. Kita ngandelin tadi amalia kita, nggak mungkin kita bisa dikir puluhan ribu. Orang-orang dulu sebelum datang Rabiul Awal, setiap harinya minimal 15.000. Satu kampung namanya di kota Hadramut namanya Masilah. Perempuannya aja wiridannya, rutinitasnya pagi, sore, malamnya 15.000 di waktu pagi, 15.000 di waktu malam salawat kepada Rasulullah SAW.
Sehingga satu kampung itu banyak yang mimpi Rasulullah SAW. Hampir rata-rata perempuannya mimpi Rasulullah SAW. Amalannya 15.000 salawat Nabi SAW setiap hari. Bukan hanya Rabiul Awal, sepanjang tahun begitu. La ilaha illallah. Adatnya udah luar biasa, kebiasaannya udah luar biasa, ajaran didikannya udah luar biasa. Kita ini udah tertinggalnya jauh. Mau adab apa yang kita ambil dari Rasulullah SAW dalam setiap peringatan Maulid? Mungkin kita dengar di sana, di sini, di majlis ono, di majlis ini tentang Rasulullah, ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah. Apa yang kita bisa petik dari semuanya itu yang kita dengar? Adab mana yang pernah kita praktekkan buat diri kita sendiri? Berapa dari nilai semua adab? Sedangkan Imam Al-Ghazali nulis kitab Bidayatul Hidayah, mulai adabun naum, adabnya tidur, sampai tidur lagi, adab istiqad minan naum, adab bangun tidur, terus sampai tidur lagi. Dikupas dari apa? Dari hadis-hadisnya Rasulullah, dibawakan doanya, dibawakan tata caranya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, lepas baju, masuk kamar, keluar kamar, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar dari masjid, di jalanan. Jangan kira ini jalanan yang kita tadi dibilang Bapak kita ini maulidnya agung, tapi jalanannya sempit. Mata kita yang sempit, pandangan kita yang sempit. Ini jalanan yang nanti di hadapan Allah dia banggain dirinya. Hal marra fikum rajulan yadhkurullah, wallahi wa qad marra bina rijal yadhkurunallah. Apakah di tempat kalian ada jalanan yang orangnya lewat di dalam berzikir kepada Allah? Sungguh demi Allah, jalanan ini orang-orangnya duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibanggain kita dan jadi saksi untuk kita. Ini tembok rumah semua yang ada di depan mata kita nanti bersaksi bahwa kita hadir maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nggak punya niatan kecuali nyenengin Rasulullah, betul? Nggak ada kita punya niatan yang lain kecuali ingin menyenangkan hatinya Rasulullah. Ingin kita bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah senyum dengan kita. Itu aja, itu keinginan semua para orang-orang yang beriman, semua para wali-wali Allah, semua orang-orang saleh. Inginnya apa? Dia berjumpa dengan Rasulullah dan disambut dengan senyuman oleh Rasulullah SAW. Gak ada keinginan-keinginan yang lain. Dan itu puncak harapan mereka. Tadi saya katakan, di dalam Maulid Simtud Durar ada qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar. Beliau dalam satu bait syairnya mengatakan, waballigh aliyan ma yarumu minal liqa bi asyrafi abdin jullu qasdi liqa'uhu. Wahai Allah, sampaikan si Ali ini, pengarang Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar yang kita baca maulidnya. Waballigh aliyan, sampaikan Ali ini ma yarumu minal liqa, apa yang dia inginkan dari perjumpaan kepada Rasulullah. Bi asyrafi abdin, dengan semulia-mulia hambamu, jullu qasdi liqa'uhu, yang terbesar dari keinginanku adalah berjumpa dengannya. Dan perjumpaannya bukan dalam keadaan cemberut. Rasulullah pengennya Rasulullah senyum dengan kita. Coba kalau bayangin sekarang, waktu sekarang ini kita, Rasulullah datang di tempat kita, apa yang mau kita bilang Rasulullah? Apa yang mungkin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari kecil dididik oleh orang tuanya, luar biasa pendidikannya. Puluhan ribu salawatnya kepada Rasulullah SAW, ratusan ribu bait-bait syair pujian kepada Rasulullah SAW, termasuk akhir daripada ulama yang paling banyak memuji Rasulullah di dalam bait-bait syairnya. Setelah ini Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi termasuk orang yang banyak sekali di dalam bait-bait syairnya memuji Rasulullah SAW. Dan gak ada dari sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak dia amalkan beliau.
Dari kecil udah dijaga sama orang tuanya, pergaulannya, didikannya, sampai untuk pergi ke kota Mekah, ke Masjidil Haram. Abahnya bilang, wahai Ali, katanya. Abahnya Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, mufti di kota Mekah, orang yang memberikan fatwa-fatwa di kota Mekah dan hukum-hukum dari madhab Imam Syafi'i. Ini abahnya saking jaga ketat anaknya supaya pergaulannya nggak kemana-mana. Ya Ali, engkau sembahyang sholat berjamaah denganku di rumah ini lebih baik daripada engkau sembahyang di Masjidil Haram. Kenapa? Karena aku takut dari rumahku ke Masjidil Haram pandanganmu sudah berubah, pendengaranmu sudah berubah, kakimu sudah lalai, bukan menuju Masjidil Haram tapi pingin kepada tempat-tempat yang lain selain Masjidil Haram. Segitunya didik anaknya. Orang-orang dulu rumah orang tuanya madrasahnya. Makanya orang-orang Hadramut, ulama-ulama Hadramut menamakan Hadramut itu madrasah abawiyah, madrasah orang tua. Karena orang-orang tuanya yang didik langsung anak-anaknya sampai sedetil itu. Dan tadi saya ceritakan juga di masjid di Musalla, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dia belajar dengan orang tuanya, belajar dengan kakak-kakaknya, belajar dengan paman-pamannya, karena seluruh sekelilingnya pembesar-pembesar wali. Kakaknya pembesar wali, adiknya pembesar wali, ponakannya pembesar wali, pamannya dari ibu pembesar wali, pamannya dari bapak pembesar wali, ayahnya tokoh besar wali, kakeknya orang besar dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dididik di dalam rumahnya, nggak keluar dari rumahnya kecuali udah jadi wali. Dulu masyabat syaribah lisyabab illa wa huwa mukashif. Tidak tumbuh kumis dari seorang anak muda kecuali dia udah menjadi wali mukashif. Kenapa? Gak ngerti itu makna hasud, gak ngerti makna sombong, gak ngerti itu makna riya, gak ngerti makna iri, gak ada sama sekali penyakit batinnya, hatinya. Kenapa? Di sekitarnya orang-orang besar, orang-orang hebat yang didikannya luar biasa kepada dirinya. Sehingga ketika dia baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, dia bingung. Kok ada babul muhlikat, bab-bab yang membinasakan manusia dari sifat-sifat tercela. Kibir, hasud, iri, riya. Bingung dia. Apakah benar ini ada sifat-sifat seperti ini? Apakah benar ada manusia yang berperilaku seperti ini? Aneh bagi dia. Kenapa? Gak didengar sama sekali, gak pernah dilihat sama sekali di dalam rutinitas kesehariannya, kecuali pembesar-pembesar wali yang notabene gak ada sama sekali di dalam hati mereka sedikit pun daripada cacat penyakit dari penyakit-penyakit hati. Bersih mereka. Ini udah gak ada. Udah hampir nyaris sulit ditemukan. Jarang orang tua yang sampai benar-benar perhatian sama anaknya. Karena itu wadah-wadahnya disediain. Allah juga nggak lepasin umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu aja. Ketika dari rumah nggak bisa, disediain tuh wadah-wadahnya. Ada majelis taklim, ada namanya jazawiyah, ada namanya pondok pesantren. Untuk apa? Mengkanter umatnya Rasulullah dari problem-problem fitnah-fitnah zamannya. Termasuk maulid-maulid. Ini kalau kita lihat luar biasa. Kita udah ditahan nih 2 tahun. 2 tahun kita nggak ngadain maulid. Ini kayak bola ditekan. Habis ditekan, lepas. Melambung seada-adanya. Gua di mana-mana tempat maulid. Kita ini penceramah sampai ke teler. Pulang setengah 2 pagi. Kita nggak ladenin dia, ngundangin cuma setahun sekali. Datangnya ke rumah. Sakit hati gak kira-kira orang datang? Tadi saya udah bingung saya. Ya Allah, udah datang ke rumah. Datang susah-susah. Tibang hujan dong, masa anda batalin? Anda tanya yang ngundangnya.
Intinya mau gimana? Kalau mau batalin, aneh sih tinggal jalan aja, nggak masalah. Kita tawarin dia ngundang. Ini event ini yang kita lihat berubah luar biasa. Habib Mundir, dari anak-anak jalanan, dari preman-preman, dari jawara-jawara, bahkan tukang-tukang santet, maaf. Tukang-tukang santet yang nyantet kita berdua, itu taubat sama kita. Berbalik sama dia nggak bisa nanggulangin. Kita nggak bilang nggak ada apa-apa, tapi ya Allah punya kehendak lain. Dijaga kita. Kenapa? Kita nganter umatnya Rasulullah kepada Rasulullah. Ada yang mau jahatin dia, kita ya pasti dibela oleh malaikat Allah. Pasti turun tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang preman-preman jadi baik, jadi patuh, jadi doyan majlis, doyan maulid, yang jawara-jawara jagain kita. Dulu di Tanjung Priok ada jawara yang luar biasa, terkenal deh. Seremnya nggak ampun. Orang situ udah pada ketakutan, tapi berubah totalitas 360 derajat. Jadi doyan majelis taklim, bahkan dia sekarang yang mengomporin kalau Bibi bilang. Di setiap jalan-jalan di daerah Tanjung Priok, dia ngadain satu persatu maulid-maulid daripada maulid majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perubahan, walaupun kecil, nggak bisa dianggap kecil. Kata Habib Zain, berapa banyak majelis-majelis maulid itu mempunyai kadar yang luar biasa, melebihi daripada ibadah-ibadah mahdoh setiap orang. Majelis-majelis taklim luar biasa pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, melebihi ibadahnya tuh orang. Ya kalau kita lihat ibadah kita apa sih? Mau banggain apa? Cuma banggain apa kita dalam zikir aja dah. Jangan sholat. Sholat sih dari ujung sampai ujung nggak ada khusyuknya kita. Allahu Akbar pikiran kita, ntar ada sono, ntar sini, ntar ke sono, ntar ke sini, sampai salam begitu. Bukutuk itu otak. Mau dibanggain apa sholatnya? Males-malesan, ada yang tegak, ada yang begini, ada yang begini. Sembahyang udah semaunya dia. Sunnahnya apalagi deh. Tapi ada wadah untuk nganter semuanya ke dalam kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan kita, amaluna baina qabulin wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi faqabuluhu hatman min ghairi taraddudi. Amalan kita antara diterima nggak diterima sama Allah. Kebanyakan kalau orang kita udah nggak diterima sama Allah. Rambutnya merah semuanya. Dari wudhunya berantakan, sholatnya kemana-mana pikirannya, nggak ada sama sekali nilai-nilai khusyuknya. Dulu Imam Hasanul Basri zamannya beliau katanya, orang kalau sembahyangnya nggak khusyuk bi ghairi hudur, kaman yu'rid lil malik jariyah mayyitah. Seperti seorang nyodorin hadiah kepada seorang raja bangkai perempuan yang mati. Kira-kira digebukin sama raja. Yastahiq ugubah aw ajr katanya. Apakah dia pantas dapetin pahala dari itu raja, hadiah kembali dari itu raja, apa siksaan dari raja? Siksaan. Nah kita sholat, kata Imam Hasanul Basri, kalau tanpa hadirnya hati kita, hadirnya ruhani kita dengan Allah, tanpa ada khusyuknya, seperti tadi itu orang hadiahin kepada seorang raja bangkai wanita. Tapi itu zaman Hasanul Basri, kata ulama. Orang-orangnya orang-orang hebat semuanya. Kalau kita udah seadanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, guru kita, mengatakan dulu para aulia dapetin kekuatan jabatan di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang super duper hebatnya, mujahadahnya, riyadhahnya, melawan hawa nafsunya, menentang segala keinginan-keinginan syahwatnya, luar biasa. Puasa, bangun malam, Quran puluhan kali, hatamnya bukan lagi bacaan juznya, hatamnya puluhan kali. Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas menghatamkan Quran sehari 360 kali hatam, walaupun itu katanya karamah bentuknya. Karamah.
Al-Habib Abdurrahman As-Segaf menghatamkan 8 kali hatam Quran, 4 kali di waktu pagi, 4 kali di waktu malam. Itu keberkahan waktu katanya ulama. Ada nilai keberkahan, ada nilai karamah. Kalau keberkahan masih bisa terjangkau, apa yang dikerjain masih bisa dikalkulasi kalau kita bilang, masih akal bisa jangkau. Karena sekarang kalau kita ahli Quran, hafal Quran, dia baca 6 jam sampai 8 jam bisa hatam Quran. Kalau dia penghafal Quran yang ngelotok, 6 jam sampai 8 jam udah hatam Quran. Jadi sehari 24 jam udah 3 kali hatam. Itu bagi penghafal-penghafal yang biasa. Tapi kalau orangnya udah tingkatannya kekasih Allah, dikasih waktunya sejamnya bisa 10 jam nilainya. Itu keberkahan. Ada yang berlipat-lipat dahsyatnya, itu karamah. Di luar nalar pikiran manusia. Nggak bisa jangkau oleh manusia. Itu namanya khariq lil adah. Sesuatu yang luar biasa dari kebiasaan manusia. Dahsyat. Itu namanya bentuknya karamah. Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Atas 360 kali hatam Quran. Para ulama mengatakan ini bukan lagi keberkahan waktu, tapi ini bentuknya karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan waktu bisa diambil dari umur barzakhnya, dipindahin sama Allah Subhanahu wa taala di umur duniawinya. Tapi kalau bentuk karamah, itu kemuliaan dari Allah, natural dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah pemberian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada para wali-walinya. Peringatan Maulid, event Maulid, pembacaan Maulid, Al-Imam Abdullah bin Sahal At-Tusturi mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama qasada rawdah min riyadil jannah wa kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ya annahu la ya'ti illa mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menuju tempat dibacakan maulidnya Nabi SAW, seolah-olah dia menuju taman-taman surganya Allah dan dia bersama Rasulullah di hari kiamat. Karena dia nggak datang ke tempat tersebut karena cintanya dengan Rasulullah. Nggak ada dorongan di dalam hatinya kecuali karena Rasulullah. Karena kita bangga jadi umatnya Rasulullah SAW. Yang kita tahu bagaimana Rasulullah untuk kita. Nangis Rasulullah ngejerit ketika membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau engkau siksa mereka, ketika Nabi Isa alaihi salam membaca ayat tersebut menangis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tersebut ya nangis menjerit Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Jibril ngeluh kepada Allah, ya Allah, Habib Muhammad yabki, kekasihmu Muhammad menangis. Ya Jibril anzil as'al alaih ma yubki. Wahai Jibril, turun tanya kepadanya apa yang membuat dia menangis. Wa ana a'lamu bihi mink. Aku lebih tahu apa yang ada di dalam dirinya daripada engkau wahai Jibril. Tanya Jibril, apa yang kau nangisi ya Muhammad? Ummati ya Jibril, la arda ahadan min ummati yadkhulun nar. Aku enggak ridha satu umatku masuk ke dalam api neraka. Aku nggak ridha wahai Jibril. Ini pembelaannya Rasulullah untuk kita. Yang harusnya kata Habib Allah Haddad, innaka la tajzi nabiyyaka ya fatan wa in ji'tahu sa'yan ala 'ainin sa'iri. Kau wahai pemuda nggak bisa balas jasanya Rasulullah walaupun kau mendatanginya dengan kedua bola matamu. Orangnya letup, bagaimana seorang bisa jalan dengan kedua bola matanya? Dijawab oleh Habib Abdullah bin Haddad, yang menjalankanmu dengan kedua telapak kakimu bisa menjalankanmu dengan kedua bola matamu. Berapa banyak Allah ciptakan makhluk-makhluk yang jalan dengan bola mata, jalan dengan perut. Banyak gak binatang-binatang disebut? Banyak. Penelitian-penelitian banyak. Nyamuk itu kadang-kadang nempel matanya. Kalau Allah inginkan gampang aja. Kalaupun kita jalan dengan kedua mata kita sampai kepada hadratnya Rasul, makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membayar jasanya Rasulullah, itu nggak pas, itu nggak sesuai.
kurang jauh dari apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelamatkan umatnya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada umatnya, kebahagiaan-kebahagiaan kepada umatnya, kenikmatan-kenikmatan kepada umatnya, sampai di alam barzahnya ditungguin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai di alam mahsyarnya ditunggu di 3 tempat oleh Rasulullah. Sayyidina Anas mengatakan, "Aina ajiduka ya Rasulullah yaumal qiyamah?" Di mana aku nemuin engkau wahai Rasulullah di hari kiamat? Gala, indal haud, di telagaku. In lam ajidu, kalau aku nggak nemuin engkau, indal mizan, di dalam timbangan amal. In lam ajidu, kalau nggak dapetin juga ya Rasulullah, indas sirat, di siratul mustaqim. Fa inni la akhtalif an hadhihi al-mawatin ats-tsalatsah. Aku nggak mungkin meleset dari tempat 3 ini. Aku tunggu kalian, kata Rasulullah. La ilaha illallah. Ketika amalan kita kurang, ditambahin Rasulullah. Dilihat perlu syafaat, diberikan syafaat. Syafaatnya Rasulullah bukan buat dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil udah kita dikasih Rasulullah keringanan-keringanan. As-salatu ila salam mukaffiratun, wal jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratun, wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Salat ketemu salat, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, mukaffiratun lima bainahunna. Dia sebagai penghapus dari dosa-dosa kecil kita yang kita lakuin. Mata kita ngelihat orang yang bukan mahramnya, yang omongan-omongan salah ngucapinnya. Telinga kita dengerin hal-hal yang gak penting, yang gak ada gunanya. Itu dosa semua yang kecil-kecil, hapus dengan kita sholat. Dari ketemu sholat, sholat ketemu sholat. Begitu Jumat ketemu Jumat, Jumat ketemu Jumat, dosa dari Jumat ke Jumat dihapus dengan kita sholat Jumat. Ke Jumat yang lain kita sholat lagi, Jumat lagi. Hapus lagi itu 1 minggu. Dosa-dosa kecil kita tinggal, besar-besar dosa kita ini yang belum ada kantornya. Kata Rasulullah, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku bagi pendosa-pendosa besar dari umatku, kata Rasulullah. Disediain syafaatnya Rasulullah SAW. Masalahnya, kata ulama, apakah kita bisa ketemu dengan Rasulullah atau kita nggak bisa ketemu? Apakah kita ditameng sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena manusia nanti di hari kiamat ada yang dihijab, nggak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena udah kelewatan batas dia bencinya dengan Rasulullah, bencinya dengan ajaran Rasulullah, ditameng sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ngelihat ummati, innahum laysu min ummatik, innaka la ta'lam ma fa'alu ba'dak. Ketika Rasulullah menjerit, wahai Tuhanku, umatku, mereka bukan umatmu, wahai Muhammad. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala pandangannya Rasulullah. Engkau nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tiada. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan fasuhkan. Kalau begitu jauhkan mereka dariku. Kalau Rasulullah sudah katakan itu, siapa yang mau beri syafaat lagi? Hanya kita ini nurin diri kita sedikit, di waktu sedikit, di malam yang sedikit, di waktu hujan yang sedikit. Ini nanti air hujan yang kita dudukin, semuanya batu-batuan yang kita dudukin, yang kita duduk nih, tembok semua yang ada di sekeliling kita nanti berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bersaksi bahwa kita hadir maulidnya Rasulullah karena taman surganya Allah, dan kita akan bersama Rasulullah. Syekh Abdullah bin Sahal At-Tusturi mengatakan, kenapa kok bersama dengan Rasulullah? Karena kita datang hanya karena cinta kepada Rasulullah. Nah, mungkin kita mau jam 10 atau jam setengah 11 kayak gini, ngumpul ngomong kosong doang. Ya? Orang-orang munafik mengatakan kita gila. Kalau orang yang nggak ngerti agama bilang kita gila. Rasulullah katakan, "Aktsiru min dzikrillah hatta yaqulul munafiquna annakum majanin." Banyakin zikir sama Allah sampai orang-orang munafik mengatakan kalian gila. Jam segini udah berang-gedembreng, kita baca tahlil, baca maulid, baca ini, dengerin masih orang ngomong. Dianggapnya mereka kita gila. Dah apa? Dia diklaim oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang munafik. Jadi kita nggak udah pentingin lagi omongan mereka.
kita datang dengan niat kita masing-masing. Semuanya insya Allah yang punya niat dikabulin niatnya. Pasang niat yang banyak, kita pulang bawa dengan niat-niat kita, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak sebesar niat kita, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang niatnya dikit, yang niatnya cetek, ya itu yang didapat. Tapi sayang kalau kita batasin pemberian Allah dengan niat-niat kita yang sedikit. Tadi saya katakan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau antum ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'uti kulla wahidun minkum mas'alatah lam yanqus mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr." Wahai hamba-hambaku, dari yang awal kuciptakan sampai yang akhir kuciptakan, manusianya dan jinnya sekalian, mereka berkumpul di satu wadah, mereka meminta kepadaku, kata Allah, dengan semua permintaan mereka masing-masing, dan aku berikan setiap seorang mereka dengan permintaannya, setiap jinnya dengan permintaannya, tidak berkurang daripada kemuliaanku, kemurahanku, seperti orang masukin jarum ke air laut. Jarum, permintaan kita semuanya tuh jarum. Kita masukin di air laut, apa yang dibawa oleh sebuah jarum, apa yang kurang dari air laut? Gak kurang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Tusturi ini mengatakan, kalau aku minta kepada Allah yang diminta Nabi Adam serta keturunannya sampai hari kiamat, aku gak minta banyak sama Allah. Kenapa? Orang mintanya cuma sebuah jarum doang. Banyak kan? Dikit. Sebanyak yang kita inginkan, sebanyak yang kita niatkan, sebanyak itu anugerah Allah yang akan menghampiri kita. Dengan keinginan kita yang keras, keyakinan kita yang mantap dengan Allah, apa yang kita harapin, apa yang kita inginin, apa yang kita niatin, apa yang kita tuju, pasti akan diberikan sama Allah. Nggak di dunia kita lihat, nanti di akhirat. Al-Habib Zain mengatakan, orang yang duduk aja dengan orang-orang yang baik, dia akan menjadi baik. Kalaupun dia nggak menjadi baik, Allah kasih keturunannya pasti jadi orang baik. Dan orang yang duduk dengan seorang yang berilmu, orang alim, dia akan menjadi alim. Walaupun dia dulunya bodoh, hanya duduk aja. Karena sirnya itu luar biasa. Sinyalnya kenceng nih orang alim. HT telolet lagi handphonenya. Udah zaman jadul banget tuh handphone. Tapi karena sinyalnya kuat, nembus juga tuh handphone. Begitu juga orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau orangnya kotor bisa jadi bersih dia. Atau orangnya kosong bisa jadi isi dia. Orangnya bodoh bisa jadi alim dia. Kalaupun dia nggak jadi alim, Allah pastikan keturunannya ada orang yang alim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita gak keluar dari event peringatan Maulid, melainkan membawa semua daripada keinginan kita, hajat-hajat kita dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Niatin untuk perubahan diri kita, perubahan anak kita, istri kita. Ajarin sedikit-sedikit tentang tarbiyah Rasulullah, adab-adabnya Rasulullah. Beliin deh bacaan-bacaannya, zikir-zikirnya, doa-doanya, doa mau tidur, doa bangun tidur. Yang simpel-simpel aja, yang kalau kita belum bisa yang ruwet-ruwet, yang panjang-panjang, yang simpel-simpel anak-anak itu udah alhamdulillah di PAUD tuh juga diajarin. Doa bangun tidur, masuk tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ini udah luar biasa. Tinggal kita terus perdalam lagi. Banyak ajaran-ajaran dari Rasulullah yang luar biasa. Itu mengkanter kita dari segala macam fitnah yang akan datang pada kita, nggak bisa tersentuh kita. Kalau kita sudah mendarah daging dengan ajaran-ajaran, didikan-didikan, tarbiyah-tarbiyah, sunnah-sunnah Rasulullah, adkar-adkar Rasulullah, doa-doa Rasulullah, jangankan siapapun, iblis sekalipun nggak bisa deketin kita. Terbakar dia dengan hawanya kita, nafasnya kita, dia nggak bisa deketin. Itu luar biasa orang-orang yang sudah mendarah daging. Dalam kehidupannya, ajarannya Rasulullah, zikirnya Rasulullah, wiridannya Rasulullah, doanya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya, jadikan keturunan kita semuanya, jadikan keluarga kita semuanya orang-orang yang membanggakan Rasulullah, menggembirakan hatinya Rasulullah,
menyenangkan hatinya Rasulullah, sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah. Di dunia kita duduk dengan orang-orang saleh, bergabung kita nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum meninggal kita, wafat kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar kita atau di alam mimpi kita. Di akhir zaman banyak yang bisa ngimpi Rasulullah karena keinginan kerasnya. Kalau dulu orang-orang dulu 70.000 hijab harus menembusnya untuk bisa mimpi Rasulullah. Sekarang udah dibuka tuh hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak yang bisa mimpi Rasulullah SAW. Bagian kita mana? Bagian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit tuh lidah tuh hati. Minta dalam pikiran kita, hayalin Rasulullah. Yang dulu para ulama hayalin Rasulullah, dia jalan, dia duduk, dia bangun, hayalannya hanya Rasulullah. Buang semua hayalan kita yang lain, masukkan hayalan kita Rasulullah SAW. Bagaimana wajah indahnya, bagaimana perangainya, bagaimana tubuhnya Rasulullah, sehingga kita pantas untuk berjumpa dengan Rasulullah, karena hayalan itu yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita bersama di alam barzah dengan Rasulullah. Kita bersama dengan Rasulullah di alam mahsyar di hari kiamat. Dan kita mau masuk ke dalam surga Firdaus yang tertinggi bersama dengan Rasulullah. Dan itu yang kita baca tadi. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwala. Ya Allah, kumpulkan kami, orang-orang yang kami cintai, dengan Rasulullah di surga Firdausmu yang tertinggi. Itulah harapan kami. Itulah terbesar dari keinginan kami. Semua para wali inginkan kita semuanya ngumpul dengan Rasulullah di Firdausil A'la, di surga yang paling tinggi. Bukan lagi surga yang rendah, surga tingkatan-tingkatan, tapi yang tertinggi Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah di Illiyin. Itu yang diharapkan oleh pembesar-pembesar wali, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ingin kumpul dengan umatnya, rindu dengan umatnya, berkumpul nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Allah sampaikan semua hajat-hajat kita. Dunia kita diangkat semua musibah, semua problem, semua kesulitan, semua kesusahan yang menyusahkan daripada diri kita, keluarga kita, semua kerabat kita, family kita diangkat oleh Subhanahu wa ta'ala. Penyakit-penyakit kita disembuhkan, yang zahir, yang batin, yang kelihatan, yang gak kelihatan, yang melalui syaitan, melalui dengan segala antek-anteknya menyampaikan penyakit-penyakit ke dalam tubuh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disembuhkan kita dari segala macam sihir, santet, dan segalanya yang diturunkan oleh orang-orang yang waliyadzubillah, bagian daripada setan-setan yang berupa manusia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan kehidupan kita, diberikan kenikmatan yang luas, kebahagiaan yang luas, kekayaan yang luas, yang berkah, yang bisa membawa kita manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina min indik, afid alaina min rahmatik, anzil alaina min barakatik, albisna libasa afwika wa afiyatik في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبلغ ما يروم منها حاجات إخواننا خصوصا هجي سأله وأهله وحاجاته كلها ظاهرا وباطنا دنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم كريم يا أرحم الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين. ارحمنا والمسلمين، فرج كروب المسلمين، ادفع بلايا عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. أنت إلهنا، أنت ربنا، أنت حسبنا، ليس لنا إله سواك، ليس لنا رب غيرك. ندعوك ونطلبك ونهدى ونسألك تقضي حاجاتنا وأنا فردنا إليك سفرا يا أرحم رحيم يا أكرم كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Jabar bin Muhammad Al-Bakir Al-Atas. Untuk doa penutup insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Ishak. Falyafadhal maskur.
Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya baca doa, mari kita baca suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan yang tadi menyampaikan tausiahnya Al-Habibun Ja'far bin Muhammad Bagir Alatas, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalamnya, dan kita semua di sini yang hadir mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan niat kita, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah binati salam wa wal afal afiyal qabut fi qarida wal anaya wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahmin alaihi wa alaina mut جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعواهم فيها اللهم وتحياتهم فيها سلام. Akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, panitia, kalau masih ada snack dikeluarin aja. Ya, dipersilakan ya. Sambil jamuannya saya dicicipin lagi nih.